Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pitu Misteri, masih bersama dengan Mas Jawir dan saya Kim Macan untuk melakukan prediksi zodiak. Nah, ini kan zodiak Kim Macan. Zodiak kan ada 12. Nah, di antara ke-12 itu kira-kira zodiak mana saja yang mempunyai daya sensitif terhadap hal-hal astral? Ya, bisa dibilang indra keenam ya. Oh ya, indra keenam ya. Kayak artis itu juga, Ki. Indra Bruggman. Iya, itu nyambung Ki Macan ya ternyata ya. Baiklah, itu tadi Ki. Nah, Ki Macan kalau untuk ngomong-ngomong masalah indra keenam atau sesuatu hal yang bersifat dengan astral, ini menurut Ki Macan itu sebenarnya faktor yang mendasari seseorang ternyata dia mempunyai sensitif yang lebih terhadap hal astral itu karena apa? Iya, ada dua sebenarnya. Itu dari bawaan lahir. Bawaan lahir. Dan juga insting-insting yang dia gunakan seperti kata hati dan insting pikiran. Oh, berarti insting hati dan pikirannya itu kuat gitu ya, Ki? Jadi dia bisa Dia bisa mengendalikan insting dan kata hati. Oh, gitu ya. Berarti salah satu orang yang bisa mempercayai apa yang menjadi kata hati dan pikiran gitu ya, Ki. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang tadi salah duanya. Salah duanya yang dimana dia ternyata bawaan lahir. Bawaan lahir. Itu kalau bawaan lahir itu ada ciri-ciri tertentu nggak? Biasanya kalau bawaan lahir itu dia punya ciri-ciri, dia punya tanda. Ada sebuah tanda. Sebuah gitu, tanda di badannya. Ya, itu ada bercak, kalau enggak seperti tompel hitam. Oh, ada bercak atau enggak tompel hitam. Tapi kebanyakan kalau yang dari insting indra keenam dari lahir itu, bawaan lahir itu, biasanya dia tidak menyadari akan itu sebenarnya macam ya. Kenapa dia sebenarnya dia sudah merasakan itu tapi tidak digali. Oh, tidak menggali potensinya. Betul. Itu lebih dalam. Dan akhirnya bakatnya itu terpendam. Oh, akhirnya bakatnya terpendam ya. Tinggal nunggu hari hanya meletusnya kapan gitu ya, Ki ya. Oke lah kalau begitu. Itu tadi udah dijelaskan kenapa seseorang itu punya sesuatu hal yang lebih mengenai indra keenam gitu ya, Ki ya. Bisa bilang orang yang sangat spesial. Spesial, betul sekali. Oke, coba saya akan buka melalui kartu oracle saya. Ada beberapa zodiak yang punya sebenarnya, tapi mungkin tidak semuanya atau semuanya zodiak tersebut kurang lebihnya. Walaupun tidak yang dia rasakan tidak, kayaknya saya tidak deh. Itu tadi yang saya bilang Mas Jawir, yang merasa dia tidak padahal iya, itu yang terpendam. Itu yang terpendam ya. Oke, ada berapa kasih sebenarnya zodiak ini? Oke. Yang terbuka melalui kartu oracle saya sebenarnya di sini ada 6. Itu saja nih. Iya, sebenarnya ada 6, tapi di sini saya cuma membuka 3 aja. Oh. Yang 3-nya itu masih rahasia. Belum bisa saya sampaikan di sini. Oh iya, berarti ada suatu alasan tertentu kenapa Ki Macan tidak bisa menyampaikan yang ketiga gitu ya, Ki ya. Oh iya. Ki Macan melihat saja ada 6. Ada 6 sebenarnya. Tetapi di sini Ki Macan hanya akan membahas yang untuk ketiga zodiak ya, Ki ya. Oke lah, tidak apa-apa. Oke. Zodiak pertama yang mempunyai indra keenam dan tidak bisa dibohongi. Oh, jadi yang lebih kental gitu ya, Ki ya rasanya. Yang punya indra keenam yang tidak bisa dibohongi dengan orang lain. Oke. Di sini yang saya lihat zodiak Cancer. Oh, Cancer si kepiting, rajingan. Si Cancer dia punya sensitivitasnya sangat tinggi. Sensitifnya sangat tinggi dia. Dan mengakibatkan membukalah indra keenamnya. Oh, karena dia punya rasa sensitif yang begitu peka sehingga indra keenamnya itu terbuka gitu ya, Ki ya. Oke. Cancer. Kemudian Ki. Oke, kita lihat untuk Cancer ya Mas Jawir ya. Dari segi apa dia bisa membuka indra keenamnya. Oke, monggo. Ya. Cancer Cancer supaya tahu dia bisa membuka indra keenamnya itu dari komunikasi pada saat lawan komunikasinya itu mempunyai energi tinggi pada saat marah.
Jadi si Cancer ini bisa membaca hati dan pikiran kalian pada saat lawan bicaranya itu marah. Oh, jadi di saat lawannya itu marah-marah, malah si Cancer ini bisa mendeteksi lebih lanjut bahwa lawan yang marah-marah ini kurang lebihnya seperti apa, malah terdeteksi gitu ya. Si Cancer bisa membaca frekuensi pada saat lawan bicaranya itu marah. Tiba-tiba ada suatu pandangan mengenai sosok ini, ternyata sosok ini seperti itu. Si Cancer juga yang saya lihat di sini dengan lawan bicaranya marah, dia bisa tahu permasalahannya apa dan dia bisa tahu melalui kata hatinya untuk penyelesaian. Seperti itu biasanya. Biasanya teman lagi marah-marah, dia tahu dia marahnya kenapa ini, solusinya seperti apa. Dia bisa berkomunikasi melalui kata hatinya. Jadi orang-orang Cancer, orang indra ke-6 itu bukan sekedar dia punya mata yang jeli, dia bukan sekedar mempunyai telinga yang tajam, dan mereka dia juga mempunyai feeling yang kuat dan kata hatinya yang kuat. Mereka lebih cenderung mendengarkan kata hatinya kalau si Cancer. Si Cancer lebih cenderung mendengarkan pada kata hatinya. Jadi wujud dari kepekaannya terhadap yang astral itu tadi, ternyata si Cancer lebih pada kata hatinya gitu ya. Karena kan untuk mengetahui sesuatu yang astral itu bisa dari pendengaran, bisa dari penglihatan gitu ya Ki ya. Tapi si Cancer lebih ke manusia ya Mas ya. Ke manusia ya. Dia bisa mengetahui sifat-sifat karakter lawan bicaranya. Lawan bicara di saat dia marah gitu ya. Dia bisa menemukan sendiri kenapa dia marah dan solusinya seperti apa gitu ya. Itu si Cancer. Si Cancer ya. Jadi jagonya si Cancer sebenarnya seperti itu. Jadi kalian tidak bisa membodohin orang-orang yang punya indra ke-6. Walaupun si yang punya indra ke-6 ini tidak bisa leluasa untuk menjelaskan. Asalkan dia cukup tahu di dalam hatinya ya. Seperti itu. Itu tadi penjelasan Ki Mancan untuk si Cancer ya Ki ya. Oke. Zodiak yang kedua. Oke, zodiak yang kedua yaitu Pisces. Pisces. Pisces juga salah satu zodiak terpilih yang memiliki indra ke-6 yang kalian tidak bisa berbohong dengannya. Waduh, ternyata yang kedua adalah si Pisces. Habis Cancer rajungan, Pisces iwak water juga salah satu zodiak yang diberi kemampuan lebih sama Tuhan untuk indra ke-6-nya. Ini kira-kira di bagian apanya ini si Pisces-nya ini iwak water gitu ya. Pisces. Oke. Si zodiak Pisces ini dia lebih kebalikannya Mas Jawiar. Dia bisa membaca frekuensi dari tingkat indra ke-6-nya itu apabila dia dalam keadaan sedih. Oh, jadi di saat si Pisces sedih, pantesan si Pisces ini kan salah satu zodiak yang sensitifnya itu teramat sangat begitu ya. Dia bisa membaca apakah itu orang benar, apakah orang itu salah, ataukah orang itu jahat sama dia tahu pada saat dia sedih. Keluarlah insting di pikirannya dan kata hatinya. Orang-orang indra ke-6 itu kebanyakan kata hatinya benar Mas Jawiar. Dan dia juga tahu si Pisces ini bakalan terjadi sesuatu ke teman-temannya tuh dia bakal tahu. Jadi pada saat kalian punya teman Pisces, terus dia mengatakan hati-hati, nanti kalian bakalan ada sakit atau ada kecelakaan di depan sana, tolong didengarkan. Karena dia tidak semua akan menyampaikan seperti itu kepada seseorang, kecuali teman dekat dan keluarganya yang menurut dia orang yang disayangi. Wah tuh ternyata si Pisces ya. Jadi pada saat kalian berbuat sesuatu di belakang dia ataupun kalian berbuat jahat di depan dia bakalan tahu. Dan bagusnya Pisces ini tidak berkuar-kuar. Dia menahan kebohongan orang sampai itu terbuka sendiri. Membiarkan waktu, ibaratnya walaupun dia tahu sebesar apa kalian membodohi si Pisces, si Pisces itu sebenarnya tahu ya. Si Pisces hanya melihat seberapa banyak kau akan bodoh-bodohi aku. Dia pura-pura bodoh. Pura-pura bodoh di saat dia dibodohi ya.
ya. Terus kemudian tadi juga menarik, ada informasi yang diberikan, ternyata si Pisces ini dia kan indera sensitifnya itu terbuka di saat si Piscesnya ini sedang berada di kesedihan gitu ya. Terus kemudian di mana si Pisces dia akan menyampaikan sesuatu yang dilihat dari mata hatinya ya, benar dari mata batin dan hatinya itu hanya untuk orang-orang yang dia cintai, orang-orang teman-teman di lingkungannya dia yang dia sayangin, dan juga untuk keluarga. Jadi di saat si Pisces menyampaikan sesuatu hal yang mungkin orang lain tidak, apaan sih kamu, nah itu tolong bisa di-review kembali dan bisa digunakan kata-katanya si Pisces bahwa ya memang kalau suruh hati-hati ya hati-hati. Kalau ibaratnya jangan kesana ya, lebih baik ditunda. Ya, dan mungkin lebih ya udah kalau gitu bagusnya jam berapa kesana, seperti itu ya. Betul sekali. Itu jadi Pisces hati-hati kalau buat yang punya teman atau pacar Pisces itu dia bisa mendengar dan mengetahui kalau kalian bohong. Nah, karena banget gitu ya. Terus walaupun intuisinya, kata hatinya seperti itu menjawab. Terus kalau misalnya satu kali kalian bohongin, dua kali kalian bohongin, terus kok dia diam aja gitu ya, bukan berarti dia nggak tahu. Tapi dia pengen tahu sampai di mana kalian membodohin saya. Oh itu padahal dia sudah tahu tuh jawabannya seperti apa. Oke, bagus sebenarnya si Pisces ini ya. Tadi Cancer, Pisces sudah ini. Kimacan akan melihat ke zodiak yang lainnya ya. Untuk zodiak terakhir yang mempunyai indera keenam. Yang jarang sekali bisa dibohongi. Gemini. Zodiak yang ada di pertengah-tengahan dan zodiak yang mempunyai dua karakter. Makanya gambarnya itu kan anak kembar gitu ya Gio. Dia karena lahir di pertengahan, yaitu di bulan Juni-Juli ya. Mei Juni bulan 6 sama 7 ya. Kita lihat indera keenam dari si zodiak Gemini ya. Itu lebih ke munculnya karena apa ini gitu. Zodiak Gemini itu salah satu zodiak yang indera keenamnya sangat spesial dari zodiak lainnya. Dia bisa berpindah tempat. Mungkin Mas Jawir bingung ya. Teleport. Jadi gini, dia bisa pas pada saat tidur, dia bisa tidur, tapi dia bisa keluar jiwanya. Rogosukmo. Ini salah satu zodiak yang paling spesial sekali Tuhan berikan kelebihannya, yaitu bisa merogosukmo. Dan dia juga bisa pada saat dia kerja di sini, tapi otaknya bisa main ke sana. Tuh, salah satu zodiak yang paling bagus yaitu zodiak Gemini, dan dia juga bisa menyelesaikan pembicaraan teman yang belum terselesaikan. Jadi ibaratnya tiba-tiba terhenti, ibaratnya kayak gini nih Mas Jawir, tiba-tiba terhenti. Nah, Kimacan ternyata ibaratnya si Gemini dia bisa melihat apa yang akan dilanjutkan dari pembicaraannya Mas Jawir. Jadi si Gemini ini pintar untuk menyelesaikan pembicaraan dari temannya. Yang harusnya temannya bingung akan penjelasan terakhir, dia bisa melanjutkannya. Ini si Gemini. Dan Gemini juga bisa membaca pikiran kalian yang belum sempat keluar. Mengetahui dia. Maksudnya kamu tuh sebenarnya ini gitu kan. Itu Gemini. Gemini gitu ya, ya. Nah, ini tadi untuk zodiak yang ketiga, ternyata si Gemini, Waduh, Gemini ini yang paling spesial di antara zodiak-zodiak yang lain bisa ya. Punya merogosukmo. Enak rek merogosukmo rek ya. Tapi hati-hati. Awas nanti enggak iso balik. Oke, kemudian Ki. Coba saya buka satu lagi kartu apa yang untuk si Gemini ya. Ini kartu yang terakhir ini saya akan buka. Ini untuk zodiak Cancer kah, Pisces kah, atau Gemini kah yang akan keluar? Ya keluar, monggo. Oke, ini yang kartu yang saya buka terakhir ini yaitu kartu Gemini. Si Gemini lagi. Masih Gemini. Tapi
di bulan Mei. Oh, Gemini yang lahir di bulan Mei. Oh. Kalau yang tadi Gemini dilahir di bulan Juni. Juni. Oh, Oke. iya. Oke, sebenarnya zodiak Gemini yang lahir di bulan Mei, dia ini cenderung yang sebenarnya tidak tahu dan tidak mengerti masalah seperti itu yang saya bilang seperti tadi Mas Jawi. Yang mengenai astral, mengenai logo sukmo dan lain sebagainya. Malah kebalikan yang lahir di bulan Juni ya, Ki. Kemudian dia malahan saya nggak percaya, tidak percaya pas kebetulan saja. Tapi biasanya feelingnya, biasanya kalau misalnya dia sudah tahu nih akhir kitanya pasti seperti itu, tapi dia nggak merasa itu kelebihan buat dia. Oh alah, ya. Nah ini untuk zodiak Gemini yang lahir di bulan Mei. Bulan Mei ya. Ternyata Kim Yachan melihat kartu yang terakhir ini ternyata untuk Gemini yang lahir di bulan Mei. Kalau yang di bulan Juni kemungkinan besar bahwa si Gemini itu dia menyadari bahwa dia mempunyai indera keenam atau sesuatu hal yang bersifat lebih sensitif untuk hal astral. Nah kalau yang si di bulan Mei-nya ini dia malah lebih mungkin kebetulan aja gitu loh. Jadi lebih pada si Gemini-nya ini tidak menyadari bahwa itu adalah salah satu kelebihannya dia. Hanya memanipulasi bahwa apa yang di pikirannya dia yang benar-benar terjadi itu hanya suatu kebetulan. Padahal ya memang si Gemini itu mempunyai kelebihan gitu ya, Ki ya. Iya. Terus kemudian Ki? Dan juga untuk yang zodiak yang punya indera keenam ini hati-hati. Kalau dari pasangan kalian juga untuk mendapatkan dia menggunakan ilmu hitam dia tahu. Oh, merasa gitu merasa. ya. Terus apalagi untuk melet ya Mas Jabir ya. Dia punya energi panas. Jadi tiba-tiba dekat kamu tuh panas bawaannya pengen marah gitu. Oh, si Gemini, si ketiga zodiak ini tadi gitu ya. Karena itu tadi kata hatinya itu selalu memberikan petunjuk. Sebenarnya poin-poin terbesar tuh kata hati gitu ya. Tapi kenapa zodiak lainnya kenapa pas pada saat kata hatinya keluar tapi salah gitu loh Mas. Itu sudah dimasukin seperti makhluk-makhluk astral yang akibatnya melencengkan mereka. Tapi untuk zodiak tertentu ini yang saya sebutkan di sini itu kata hatinya tuh bisa kenceng banget, bisa dibilang pelindung gitu ya. Jadi harusnya kita harus maju, jangan nanti kalau kamu maju kamu akan bisa seperti ini. Makanya dia selalu mendengarkan kata hati dan instingnya ya. Berarti dia main kata hati dan instingnya itu sangat kuat, baik itu si Cancer, Pisces dan juga si Gemini gitu tadi ya. Terus kemudian ada tambahan lagi juga Mas Jawir zodiaknya apa? Oh Mas Jawir ini orang ngerti loh ya zodiaknya apa, rahasia ya. Oke, ini tadi yang dilihat sama Kim Yachan untuk masalah kalian zodiak yang ternyata mempunyai kelebihan yang dititipkan sama Tuhan. Apapun yang dititipkan Tuhan itu pasti punya konsekuensi tanggung jawab yang dimana ada pertanggungjawaban nantinya. Semoga saja apa yang dibaca sama Kim Yachan itu bermanfaat pada kalian, tetapi jangan digunakan untuk sesuatu hal yang bersifat sombong. Betul. Mana ya Ki ya? Kalau sombong kelar langsung. Nah tuh dia, ya kan? Berarti tidak cocok untuk mengangkat indera keenam. Nah betul, angkat aja Indra Burkman. Sama Indra Herlambang. Wah, macam itu tadi ya. Pokoknya pesan dari Mas Jawir, kelebihan yang diberikan sama Tuhan itu semuanya itu pasti ada pertanggungjawabannya. Kalian akan selalu dihadapkan pada dua pilihan, baik dan buruk. Itu pasti selama kita hidup itu pasti akan ada dua pilihan, energi setan sama energi malaikat. Betul. Itu akan selalu ada sampai kita itu wafat. Ngono ya. Jadi ibaratnya energi setan itu akan selalu membayang-bayangi kita. Tetapi kembali lagi energi dari Tuhan atau energi malaikat nur ilahi itu pun juga akan terus berada di dalamnya kita. Tapi setan terus akan membayangi sampai kita menghembuskan napas terakhir di saat roh tidak berada di jasad. Mantap ya Ki ya. Kembali lagi Mas Jabir selalu ingatkan, apapun yang ada di hadapan kalian pun kalau dibentrokkan dengan suatu pilihan, terus gunakan intuisi, kata hati dan pikiran kalian untuk sesuatu hal yang bersifat ilahi. Betul. Mantap ya Ki ya.
agar kita semuanya selamat. Iya. Ngoten. Dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Iya. Ada lagi Ki? Betul. Itu tadi. Baiklah, ini tadi udah kita bahas untuk masalah si zodiak yang mempunyai indera keenam. Kembali lagi Mas Jawir menginginkan kepada para penonton, kepada para subscriber untuk mendoakan negara Indonesia agar negara Indonesia ini menjadi negara yang berkedaulatan, mempunyai suatu persatuan dan kesatuan. NKRI, Negara Kedaulatan Republik Indonesia, itu harga mati. Betul. Mari kembali lagi kita menghargai apa yang sudah diperjuangkan kepada para pejuang-pejuang kita di masa lalu. Betul. Saat ini kita berjuang dengan melawan suatu kondisi Indonesia yang seperti ini, COVID gitu ya Ki, ya. Kita sama-sama berjuang, dan kembali lagi mungkin Mas Jawir tidak bisa berjuang seperti Brahma Kumbara. Tetapi mari Mas Jawir ingin berjuang mengajak kalian semua untuk mengirimkan doa sesuai keyakinan dan agama kita masing-masing. Mungkin Mas Jawir akan mengawali dengan Al-Fatihah untuk negara kita, negara Indonesia, untuk persatuan Indonesia. Sampai kapanpun negara Indonesia tetap bersatu tanpa ada perpecahan dan juga pertikaian ataupun perang saudara. Betul. Mana ya Ki ya? Mari kita mulai dengan bacaan. Kalau Mas Jawir Muslim, kita bacakan dengan Al-Fatihah. Mungkin para penonton yang lainnya bisa memberikan doa sesuai dengan ajaran agamanya. Iya. Ngoten ya Ki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bisa bermanfaat untuk Indonesia kita yang tercinta. Saya Mas Jawir dan saya Ki Macan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.